Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Bangunan dan Listrik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada hari ini, Selasa tanggal 10 November 2020. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Rasoki Lubis MPD selaku Kepala BB PP MPV Bidang Bangunan dan Listrik, beserta Bapak Ibu pejabat struktural, para ketua Satgas, dan para ketua Pokja. Yang kami hormati Bapak Ibu narasumber, admin, dan juga seluruh panitia yang terlibat pada kegiatan ini, serta seluruh Bapak Ibu guru SMK jurusan Teknik Komputer Jaringan yang berasal dari 11 provinsi binaan BB, PP, MPV, BBL yang kami banggakan. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti kegiatan ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah bergabung tepat waktu, meskipun dengan segala keterbatasan di tengah pandemi yang melanda, kita masih bertemu, berbagi ilmu, dan berkomunikasi secara online. Bapak Ibu yang kami hormati, baiklah kita akan mulai rangkaian acara pembukaan diklat kali ini. Untuk mengawali acara ini, marilah kita mendengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Mohon kepada seluruh peserta untuk berdiri. Hadirin, kami persilahkan untuk duduk kembali. Baiklah Bapak Ibu, untuk selanjutnya laporan kegiatan yang akan disampaikan oleh Ketua Satgas Bidang Fasilitasi Peningkatan Kompetensi dan Evaluasi BBPP MPV BBL, Bapak Nelson Manurung SE MPD. Kepada Bapak Nelson kami persilakan. Pak Nelson, suaranya tolong di-unmute. Oke, baik. Selamat pagi Bapak Ibu. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Bangunan dan Listrik Medan. Yang saya hormati juga Kepala Bagian Tata Usaha, Bapak Ketua Satgas, dan Bapak Ibu Ketua Pokja, dan yang kami muliakan Bapak Ibu beserta diklat. Izinkan saya menyampaikan dasar pelaksanaan kegiatan ini Bapak Ibu.
Yang pertama bahwa pengembangan model yang akan kita lakukan ini merupakan tugas pokok daripada Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Bangunan dan Listrik, dan untuk itu perlu kita lakukan pengembangan-pengembangan yang akan membawa kita menuju kegiatan yang akan lebih baik untuk kita lakukan di masa yang akan datang. Selain itu, model pendidikan tenaga pendidikan yang inovatif dinilai menjadi suatu keharusan yang harus diterapkan dalam berbagai sektor pendidikan, seperti yang sama kita ketahui bahwa perkembangan pengetahuan dan teknologi era revolusi industri 4.0 menuntut adanya peningkatan dalam dua sektor di atas. Selain itu, kebutuhan akan adanya generasi muda yang kompeten dan unggul juga tak luput dari pengembangan model pendidik dan tenaga pendidikan yang inovatif. Dari berbagai hal di atas, Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Bangunan dan Listrik dalam meningkatkan kompetensi guru perlu mencari solusi dengan pengembangan suatu model dalam beberapa tahapan, salah satunya dalam bentuk diklat. Hal ini kita lakukan untuk lebih meyakinkan kebermanfaatan ataupun keberhasilan, maka dilakukanlah uji coba diklat model dimaksud. Dasar hukum. Yang pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kedua, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 sebagaimana perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan seterusnya. Tujuan untuk pengembangan model diklat peningkatan kompetensi dan tenaga pendidikan dalam uji coba model diklat daring kombinasi berbasis produk dengan judul diklat membangun jaringan berbasis server. Hasil yang diharapkan. Yang pertama, terlaksananya pengembangan model diklat peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga pendidikan. Yang kedua, memfasilitasi secara efektif pengembangan kompetensi guru dan tenaga pendidikan dalam meningkatkan kompetensi yang memiliki kapabilitas dan daya saing tinggi di dunia industri. Struktur program Bapak Ibu, kegiatan ini kita lakukan dengan model 100 jam. Ada materi umum, kemudian ada materi pokok, dan ada pembelajaran berbasis kerja proyek. Strategi pelaksanaan dilakukan dengan diskusi terbimbing dan praktikum, dan kemudian pembelajaran berbasis kerja proyek, praktikum proyek. Narasumber dan fasilitator, admin dan panitia Bapak Ibu berasal dari pejabat struktural Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Bangunan Listrik Medan, Widya Suara, PTP, staf Bapak Ibu. Waktu dan tempat. Kegiatan model daring kombinasi berbasis proyek membangun jaringan berbasis server dilaksanakan pada tanggal 10 sampai dengan 30 November 2020 dengan pola 100 jam pelajaran dengan waktu 45 menit per 1 jam pelajaran di Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Bangunan Listrik Medan dengan moda daring Bapak Ibu. Jadwal video conference kita lakukan mulai dari hari ini tanggal 10 sampai dengan tanggal 30 berakhir Bapak Ibu. Peserta model daring kombinasi berbasis proyek membangun jaringan berbasis server adalah guru kejuruan yang berasal dari SMK di 11 provinsi binaan Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Bangunan Listrik Medan berjumlah 22 orang. Penilaian Bapak Ibu, penilaian akan dilakukan dengan penilaian sikap, penilaian keterampilan, dan diakhiri dengan tes akhir. Bagi yang lulus akan mendapat sertifikat Bapak Ibu. Pembiayaan, kegiatan ini dibayar oleh daftar isian pelaksanaan anggaran DIPA Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Bangunan Listrik Medan tahun anggaran 2020. Demikian Bapak Kepala
Balai kami laporkan, kami mohon kesediaan Bapak untuk memberi pengarahan sekaligus membuka diklat ini. Terima kasih, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Baik, terima kasih kepada Bapak Nelson yang telah menyampaikan laporan kegiatan ini kepada kita semua. Untuk selanjutnya, baiklah Bapak Ibu, selanjutnya kita akan mendengarkan pengarahan sekaligus membuka kegiatan ini secara resmi oleh Bapak Dr. Andes Rasuki Lubis MPD, Kepala BBPP MPV Bidang Bangunan dan Listrik. Kepada Bapak Rasuki kami persilakan dengan hormat. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada hari ini bertepatan dengan hari Selasa, tanggal 10 November 2020. Kita bisa bersama di dalam jaringan ini dalam rangka melaksanakan ataupun mengawali kegiatan diklat yang dalam hal ini judul diklatnya ini membangun jaringan berbasis server. Yang saya hormati Bapak dan Ibu pejabat dan Ketua Satgas, yang saya hormati Bapak dan Ibu Ketua Pokja di lingkungan, Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi, Bidang Bangunan dan Listrik, yang saya hormati Bapak dan Ibu kepanitiaan, dan yang saya muliakan Bapak dan Ibu peserta yang berasal dari berbagai daerah. Saya lihat di sini ada yang dari Sumatera Barat, ada yang dari Riau, ada yang dari, kalau Sungai Liat itu di mana ya? Jambi ya? Mana? Kemudian ada yang dari Sumatera Utara sendiri. Meskipun jumlah kita tidak disebutkan tidak terlalu banyak, memang idealnya seperti itu kelasnya ini, namun ini kita sangat berharap sekali akan memberikan sesuatu yang baru atau yang bersifat inovatif dalam pengembangan kompetensi Bapak dan Ibu guru di sekolah khususnya, dan juga tentunya dalam rangka pengembangan model pembelajaran yang bisa dikreasi nantinya yang akan terlaksana antara Bapak dan Ibu guru dengan siswa-siswa kita di sekolah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan rahmat-Nya kepada kita semua pada hari ini, kita masih dalam kondisi sehat walafiat dan masih terhindar dari paparan COVID-19. Dan saya selalu mengingatkan kepada kita semua, baik Bapak dan Ibu sebagai peserta dimanapun berada, Bapak dan Ibu yang ada di lingkungan Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi, agar senantiasa waspada dan hati-hati dalam melaksanakan segala kegiatan, dan utamakan masalah kesehatan, sehingga dengan demikian kita berharap kita tidak terpapar oleh COVID-19. Untuk itu, tentunya saya mengingatkan, mari semua kita Bapak dan Ibu selalu mentaati dan melaksanakan protokol kesehatan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, dalam kegiatan ini, diklat yang kita laksanakan pada kali ini sebenarnya adalah upaya pengembangan model, upaya menemukan sesuatu yang baru dalam rangka melaksanakan sebuah diklat yang nantinya juga dapat diadaptasi ataupun dapat dimodifikasi untuk dilaksanakan pula antara Bapak dan Ibu dengan siswa dalam kerangka pada masa sekarang kita masih COVID, sehingga masih dalam konteks melakukan pembelajaran jarak jauh. Nah, oleh sebab itu Bapak dan Ibu memang kita memandang diklat ini sangat penting dan sangat berharap kita untuk memberikan manfaat yang besar kepada pengembangan mutu pendidikan, khususnya dalam rangka menyikapi bagaimana cara-cara
agar dalam pembelajaran jarak jauh kita bisa lebih banyak pilihan, bisa lebih banyak istilahnya model apa yang akan kita terapkan, sehingga bisa memberikan keanekaragaman, variasi yang tinggi dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh itu. Dengan demikian kita berharap nantinya bahwa kejenuhan ataupun barangkali sesuatu yang sifatnya membosankan dalam pelajaran jarak jauh itu nanti dapat diperkecil ataupun dapat ditekan sedemikian rupa sehingga pembelajaran itu tetap berkualitas, tetap bermutu, dan siswa-siswa kita juga kita berharap tetap semangat dan komit dalam mengikutinya, serta punya sesuatu inovasi yang tinggi dalam pelaksanaan pembelajaran itu. Nah, oleh sebab itulah, maka harapan kita tentunya tertuju kepada Bapak dan Ibu guru. Bagaimana caranya agar ini bisa kita lakukan dengan sebaik-baiknya, bagaimana caranya agar kita bisa mengkreasi, memunculkan model-model ataupun inovasi-inovasi baru dalam pelaksanaan pembelajaran kita di sekolah yang ditujukan kepada anak-anak ataupun siswa-siswa kita. Untuk itulah dimulai dengan mengembangkan model diklat ini. Nah, kami dari Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi memang sangat berkepentingan dengan upaya-upaya pengembangan model, peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan. Dan ini adalah salah satu bagian yang insya Allah ada beberapa model lagi yang akan kita lakukan, yang insya Allah akan dilaksanakan dalam waktu yang tidak terlalu lama dari hari sekarang ini. Jadi Bapak dan Ibu yang saya hormati, para peserta yang saya muliakan, dimanapun Bapak dan Ibu berada, saya mengajak Bapak dan Ibu semua, mari kita lakukan ini dengan sebaik-baiknya. Mari kita betul-betul komit melaksanakan kegiatan ini, kita berkontribusi dengan positif, sehingga nanti hasil akhirnya memang benar-benar optimal kita dapatkan, dan bisa memberikan semacam warna ataupun rasa baru dalam upaya pembelajaran yang dilaksanakan dalam jarak jauh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini juga saya menyampaikan terima kasih kepada berbagai pihak yang sudah berkomitmen untuk mendesain, untuk mengkreasi diklat-diklat seperti ini, dan juga untuk melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Tentunya juga sampai kepada evaluasi nantinya, sehingga kita tahu memang apa yang menjadi keunggulannya, apa yang menjadi kelemahan ataupun titik-titik lemah yang harus kita atasi dalam pelaksanaannya untuk selanjutnya. Nah, oleh sebab itulah kebersamaan kita, sinergi dari kita semua yang hadir, sinergi dari Bapak dan Ibu sebagai peserta, Bapak dan Ibu sebagai narasumber ataupun fasilitator, baik yang berasal dari Balai Besar ataupun mungkin narasumber nantinya dari yang lain, kita sangat berharap agar sama-sama kita berupaya untuk melahirkan sesuatu yang benar-benar bermanfaat bagi kita ataupun khususnya bagi pendidikan kita. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini juga saya mengingatkan kita semua. Dalam masa pandemi COVID-19 ini, Bapak dan Ibu, kita memang mau tidak mau memang harus masuk kepada era baru ataupun kondisi baru di mana pembelajaran kita sekarang cenderung tidak bisa dilaksanakan dengan tatap muka. Dan kita memang berharap ke depan ini akan mengalami perubahan sehingga kita bisa belajar tatap muka. Tetapi nampaknya Bapak dan Ibu yang saya hormati, ke depan belajar non tatap muka ataupun belajar dengan jaringan ataupun dalam jarak jauh ini sudah merupakan bagian yang integral dari pelaksanaan pendidikan kita. Artinya kita tidak akan bisa menafikan lagi, oh tidak akan ada lagi pembelajaran jarak jauh. Tidak seperti itu Bapak dan Ibu. Ini nampaknya sudah merupakan bagian yang terintegrasi dalam sistem pendidikan kita nantinya, sehingga kemungkinan pendidikan kita pun akan tetap menggunakan sistem belajar jarak jauh lewat moda daring ini. Nah, oleh sebab itulah kita semua memang harus berupaya untuk menguasai berbagai model dalam pelaksanaan belajar jarak jauh ini. Nah, inilah salah satunya Bapak dan Ibu yang kita inginkan. Bapak dan Ibu yang saya hormati,
Sekaitan dengan pembelajaran jarak jauh ini, Bapak dan Ibu, memang ada keuntungan dan ada tantangan. Saya tidak berbicara tentang keuntungannya karena semuanya kita barangkali sudah tahu persis apa keuntungan belajar dari dalam daring ini. Tetapi yang ingin saya sampaikan, mengingatkan kita semua bahwa barangkali ada sesuatu yang perlu kita perhatikan bersama dalam pelaksanaan belajar daring ini ataupun jarak jauh ini, baik dalam pelaksanaan diklat seperti sekarang, maupun dalam pelaksanaan pembelajaran di sekolah antara guru dengan siswa kita. Ingat Bapak dan Ibu, bahwa dalam pembelajaran ataupun pengembangan karakter siswa, itu tidak bisa dilakukan ataupun hanya bisa dilakukan sebenarnya dengan pemodelan ataupun dengan dengan contoh ataupun dengan praktek, tidak bisa dibelajarkan begitu saja. Pengembangan karakter-karakter terpuji pada diri siswa kita harus upayakan agar terus bisa terlaksana meskipun dalam pembelajaran jarak jauh ini. Kita harus tetap bisa membina seperti kedisiplinan pada diri siswa kita. Kita juga harus bisa membina seperti ketekunan, membina kemampuan mereka untuk bekerja sama, membina kejujuran mereka. Harus bisa kita lakukan Bapak dan Ibu, meskipun kita belajar dari dalam daringan ataupun dalam jarak jauh ini. Itu sesuatu yang penting, karena yang dimaksud dengan soft skill yang harus dikuasai oleh siswa kita itu, yang harus dimiliki oleh siswa kita itu, ialah yang kita sebutkan tadi, yaitu pengembangan dari karakter-karakter terpuji yang harus dimiliki oleh siswa kita. Ingat Bapak dan Ibu yang saya hormati, salah satu keluhan utama terhadap lulusan SMK kita, ketika mereka akan masuk ke dunia kerja, ataupun kalau disebut sekarang dengan IDUKA, keluhan yang muncul dari pihak IDUKA itu sendiri adalah masalah karakter. Pihak IDUKA menyampaikan kalau persoalan penguasaan kompetensi keahlian tertentu, pihak IDUKA itu bisa melakukan pelatihan dengan waktu yang tidak terlalu lama. Mungkin dalam waktu seminggu, 2 minggu, atau mungkin sebulan. Maka siswa itu akan bisa menguasainya. Tetapi Bapak dan Ibu yang saya hormati, keluhan IDUKA yang paling besar itu satu di antaranya adalah masalah karakter siswa kita yang masuk ke industri itu. Karakter ini ya seperti yang kita sampaikan, menyangkut dengan sikapnya, menyangkut dengan kejujurannya, ketahanan kerjanya, kerja kerasnya, komitmennya, kemampuannya bekerja sama dengan siapapun. Masih banyak yang mengalami masalah ataupun kendala, sehingga ini menjadi satu keluhan utama dari industri yang menerima tamatan SMK. Padahal Bapak dan Ibu yang saya hormati, salah satu target kita pendidikan di SMK ini adalah berapa jumlah siswa kita yang bisa berterima di dunia industri pada tahun pertama. Meskipun target itu sekarang ada pada sekitar 40% lulusan SMK pada tahun pertama diharapkan masuk ke dunia industri. Tapi sebenarnya yang 40% itu pun belum bisa kita capai pada saat sekarang. Jadi Bapak dan Ibu yang saya hormati, kepada Bapak dan Ibu yang saya muliakan, guru-guru SMK dimanapun berada, luar biasa tantangan kita Bapak dan Ibu jika dibandingkan dengan teman-teman kita yang mengajar di SMA. Kalau yang mengajar di SMA itu, mereka tujuan utamanya adalah bagaimana meluluskan anak itu bisa masuk ke perguruan tinggi. Tetapi kita di SMK ini Bapak dan Ibu tidak sekedar itu. Tujuan utama kita pertama bagaimana menyiapkan lulusan kita itu siap untuk bekerja di industri. Kemudian tujuan berikutnya adalah bagaimana supaya mereka juga bisa, ada yang bisa berwirausaha. Kemudian juga ada tentunya yang bisa masuk ke perguruan tinggi. Jadi ruang lingkup kita itu Bapak dan Ibu di SMK ini jauh lebih luas, jauh lebih kompleks dibandingkan dengan apa yang menjadi sasaran dari pendidikan ataupun yang menjadi tugas dari guru-guru kita di SMA. Jadi oleh sebab itulah Bapak dan Ibu saya sampaikan sekali lagi kepada Bapak dan Ibu guru di SMK, ini adalah tugas berat. Tetapi di balik tugas berat ini tentu kita berharap akan ada hasil-hasil yang kita capai yang bisa membanggakan kita, yaitu dengan semakin banyaknya diterima siswa-siswa kita nantinya di dunia industri. Bapak dan Ibu yang saya hormati, oleh sebab itulah kita memang tidak boleh berhenti untuk berinovasi, tidak boleh berhenti untuk berkarya, membuat anak didik kita itu menjadi lebih
kompeten, menjadi lebih siap untuk masuk ke dunia industri. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita dari Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi memang sangat berkepentingan dengan apa yang kita sampaikan tadi. Oleh sebab itulah kami selalu berupaya untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang mempunyai efek ataupun dampak kepada peningkatan kompetensi Bapak dan Ibu guru, Bapak dan Ibu tenaga kependidikan yang ada di SMK, yang pada akhirnya kita berharap akan memberikan outcome bagaimana agar siswa-siswa kita menjadi siap bekerja dan dibuktikan dengan berterimanya mereka di dunia industri. Saya kira itu beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini, mengingatkan kita semua bahwa tugas berat memang ada di pundak kita bersama Bapak dan Ibu. Tetapi yakinlah jika kita bersama melakukan ataupun bersama mengatasinya, bersinergi dengan baik, baik dari pihak sekolah, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu tenaga kependidikan, kemudian pihak balai besar dan stakeholder kita yang lain, serta pihak industri. Saya yakin permasalahan-permasalahan yang ada selama ini tentunya bisa kita atasi, bisa kita perkecil, sehingga kualitas ataupun mutu pendidikan SMK kita menjadi lebih baik. Selamat bagi Bapak dan Ibu yang telah menjadi peserta kegiatan Diklat Daring Kombinasi Berbasis Proyek membangun jaringan berbasis server ini. Saya berharap dan mendoakan mudah-mudahan Bapak dan Ibu sehat-sehat semuanya dan bisa menyelesaikan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya sesuai dengan jadwal, yaitu mulai dari hari ini sampai dengan tanggal 30 November 2020. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kami dari Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi selalu menginginkan yang terbaik untuk Bapak Ibu guru kami. Terakhir, saya berharap dukungan kita semua, dukungan dari Bapak dan Ibu guru di SMK-SMK yang ada, agar Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan bidang bangunan dan listrik yang ada di Medan ini, Bapak dan Ibu pada tahun ini mudah-mudahan harapan kami bisa mendapatkan predikat zona integritas wilayah bebas dari korupsi, yang tujuannya adalah bagaimana kami bisa memberikan layanan yang lebih berkualitas kepada seluruh Bapak dan Ibu guru kita. Demikian saja Bapak dan Ibu yang saya hormati, dan dengan berserah diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa, serta berkenan dari kita semua yang hadir di dalam kegiatan ini, Bapak dan Ibu, mari kita mulai kegiatan ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan resmi kita nyatakan dibuka kegiatan Diklat Daring Kombinasi Berbasis Proyek membangun jaringan berbasis server. Demikian Bapak dan Ibu, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Bapak Kepala yang telah memberi pengarahan dan membuka kegiatan ini secara resmi. Untuk mengingatkan kepada Bapak Ibu agar dapat mengisi daftar hadir dengan link yang sudah kami bagikan melalui kolom chatroom pada aplikasi ini. Sekali lagi kami ingatkan untuk Bapak Ibu dapat mengisi daftar hadir dengan link yang sudah kami bagikan melalui kolom chatroom pada aplikasi ini. Baiklah Bapak Ibu, untuk selanjutnya marilah bersama-sama kita mendengarkan informasi tentang evaluasi peserta dan pengaduan masyarakat yang akan disampaikan oleh Ketua Pokja Bidang Evaluasi, Ibu Irma Gusti Simamora SH MSG. Kepada Ibu Irma kami persilakan. Terima kasih Bu Yani. Selamat pagi Bapak Ibu, salam sejahtera bagi kita sekalian. Dari kami tentang evaluasi penilaian peserta itu, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Nelson Manurung, ada nilai sikap, nilai keterampilan, dan pengetahuan. Pengetahuan di sini adalah pre-test dan post-test, tes awal dan tes akhir. Bapak Ibu, tes awal nanti akan dimulai serentak, maksudnya misalnya tidak ada jadwalnya, kalian selesai ini langsung tes awal Bapak Ibu. Kemudian ada informasinya 1 kali 24 jam. Ada koreksi bahwa pre-test dan post-test hanya bisa dilakukan 1 kali. Bapak Ibu, tidak ada pengulangan, kecuali
ada gangguan koneksi jaringan pada kami BBL ataupun pada pihak orang Bapak. Namun kalau Bapak Ibu, namun jika sudah mengikuti sekali tidak lagi bisa mengulang, demikian. Nah, Bapak Ibu, pada penilaian sikap itu mencakup aspek kejujuran, disiplin, tanggung jawab, dan sopan santun. Bapak Ibu pasti sudah tahu itu ya, mencakup apa seperti yang tadi saya sebutkan. Dan untuk nilai keterampilan itu, di dalamnya adalah nilai tugas terbimbing yang akan diberikan oleh pengampu. Jadi ketercapaian Bapak Ibu nanti dalam menyelesaikan tugas-tugas yang akan diberikan oleh pengampu. Bapak Ibu, peserta wajib mengikuti tes awal, karena ada kemungkinan, pernah juga terjadi, peserta itu ada tidak mengikuti tes awal. Jadi Bapak Ibu agar mengingatkan ataupun juga siap untuk mengikuti tes awal. Bapak Ibu, peserta nanti akan mendapatkan sertifikat. Sertifikat itu diberikan kepada Bapak Ibu yang nilai akhirnya amat baik, baik atau cukup. Nah, bagi Bapak Ibu yang mendapatkan nilai akhir dengan predikat sedang atau kurang, hanya mendapatkan surat keterangan. Jadi Bapak Ibu, surat keterangan ini ada lagi beberapa penjelasannya sebagai berikut. Surat keterangan itu jika nilai tes awal ada nilai sikapnya, ada nilai keterampilan mengikuti tes akhir, namun nilai akhirnya lebih kecil sama dengan 70. Nah, Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang dari awal ini kami ingatkan, yang mengikuti tes awal, mengikuti Fitcon, dan mengirimkan tugas, tetapi tidak mengikuti tes akhir, hanya mendapatkan surat keterangan. Dan bagi peserta yang hanya mengikuti tes awal, mengikuti Fitcon, tetapi tidak mengirimkan, tidak mengumpulkan tugas atau LK, tidak akan mendapatkan surat keterangan. Peserta yang hanya mengikuti tes awal dan tes akhir, tetapi tidak memperoleh nilai sikap dan nilai keterampilan dari pengampu, karena tidak mengirimkan atau tidak mengumpulkan tugas atau LK, tidak akan mendapatkan sertifikat ataupun surat keterangan. Jadi Bapak Ibu, demikian informasi dari awal kami sampaikan. Jadi nanti mohon untuk tidak bertanya-tanya, kenapa saya tidak mendapatkan surat keterangan, padahal saya mengikuti Fitcon. Nah, kemungkinan yang terjadi Bapak Ibu tidak memperoleh nilai sikap keterampilan dari pengampu karena tidak mengirimkan. Itu terjadi pada saat dari kemarin ada kejadian seperti itu. Jadi kami ingatkan dari awal ini, agar yang kami sampaikan tadi, mohon dipedomani atau diperhatikan. Nanti juga itu akan kami terapkan di panduan kami. Nanti mohon Bapak Ibu panitia, mohon nanti diberikan informasi itu, agar Bapak Ibu tadi yang saya sampaikan mungkin terlalu cepat atau kurang jelas, dapat membaca pada panduan kita tersebut. Nah, Bapak Ibu, sertifikat ataupun surat keterangan itu nanti akan kami kirimkan melalui email Bapak Ibu. Kepada Bapak Ibu, mohon diingat nama panitianya, karena memang ada kemungkinan ini, walaupun tanggal 10 sampai 30 ini panitia ataupun peserta ini bisa lupa mana panitianya. Jadi Bapak Ibu nanti akan dikirimkan oleh panitia melalui email masing-masing, 1 minggu, paling lambat 1 minggu setelah tanggal 30 November. Jadi nanti Bapak Ibu panitia akan bekerja untuk menyelesaikan sertifikat atau surat keterangan dan akan mengirimkan ke email Bapak Ibu peserta. Nah, Bapak Ibu, seperti tadi saya oleh Bapak Kepala, bahwa saat ini kami sedang dalam penilaian menuju wilayah zona integritas wilayah bebas dari korupsi. Kami sekarang sedang menunggu saat-saat yang mendebarkan itu Desember nanti. Nah, kami berharap bisa memperoleh sertifikat itu, namun ada dan tidak ada itu kami tetap berkomitmen untuk tetap memberikan pelayanan yang terbaik bagi peserta diklat dalam hal ini. Nah, Bapak Ibu, untuk hal itu salah satunya kami membuka ataupun juga memberikan kesempatan ataupun juga ya penilaian Bapak Ibu nanti selain ada nanti penilaian pengampu dan penilaian penyelenggara kegiatan, kami juga membuka di website kami ada namanya laporan pengaduan masyarakat. Pengaduan jika Bapak Ibu merasa tidak puas akan layanan kami ataupun ada kekurangan layanan kami kepada Bapak Ibu secara daring ini. Jadi Bapak Ibu nanti bisa membuka website kami
atau juga nanti di akhir panduan kegiatan ini ada di situ tertera link untuk pengaduan masyarakat bagi Bapak Ibu yang masih tidak puas akan layanan yang diberikan oleh kami penyelenggaraannya ataupun dari segi memfasilitasi kegiatan ini. Demikian Bapak Ibu, terima kasih dari kami evaluasi. Saya kembalikan kepada Ibu Yani. Terima kasih Bu Yani. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih Bu Irma yang telah memberikan informasi kepada kita semua. Untuk menyempurnakan kegiatan ini, marilah sama-sama kita memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan yang kita anut masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah Bapak Ibu, demikianlah seluruh rangkaian kegiatan pembukaan kegiatan uji coba model diklat daring kombinasi berbasis proyek dengan judul Membangun Jaringan Berbasis Server periode 10-30 November 2020 yang sudah kita lewati bersama. Kami mohon Bapak Ibu jangan meninggalkan ruang Zoom meeting ini karena selanjutnya kita akan mendengarkan materi kebijakan untuk diklat kombinasi model ini yang disampaikan oleh Bapak Dr. Sanggam Pardede MPD. Kepada Bapak Sanggam kami persilakan dengan hormat. Terima kasih Bu Yani. Yang pertama selamat pagi untuk Bapak Ibu semua. Yang saya hormati Bapak Kepala BPPP MPP Medan dan seluruh pejabat struktural panitia. Izinkan saya untuk menyampaikan terkait kebijakan Kementerian Pendidikan Siki Dijen Vokasi yang saat ini sudah dibuat untuk kita kejuruan. Oke Bapak Ibu, sebelum saya menyampaikan beberapa hal sebagai motivasi kepada Bapak Ibu, mohon saya diberikan izin share. Pak Yosi. Halo, hostnya, tolong hostnya. Sudah Pak, silakan Pak. Oke Bapak Ibu semua, saya akan memperkenalkan diri saya. Yang pertama itu saya di sini adalah sebagai Yudhishwara BPPP MPP BPL Medan sekaligus Ketua Pokja diberikan kepercayaan oleh Bapak Kepala untuk membidangi data dan informasi. Sebelumnya sebenarnya saya sebagai kasih data dan informasi di P4TK BBL dan sebelumnya juga sebagai Kasubag Kepegawaian Data Laksana, saya juga diberikan kesempatan menjadi dosen luar biasa di LLDikti wilayah 1 di Universitas mulai 2015 sampai sekarang. Kemudian saya juga dipercaya sebagai asesor seleksi guru penggerak Kemdikbud. Kalau Bapak Ibu nanti yang mendaftar untuk guru penggerak, kemungkinan kita bisa bertemu. Kemudian Bapak Ibu, saya juga sudah menerbitkan beberapa karya ilmiah internasional. Itu ada yang terakhir bulan ini sudah terbit di IOS Journal of Research and Method in Education. Itu analysis of student physics misconception on mechanical material using the multiple choice of four-tier diagnosis test. Itu baru hari Jumat terbit. Kemudian saya juga sudah menerbitkan beberapa jurnal panas bumi. Kemudian terkait juga mengenai IT yang mungkin Bapak Ibu akan lakukan. Kemudian juga di dalam negeri juga saya sudah menerbitkan beberapa jurnal. Ini bisa Bapak Ibu silahkan free of charge untuk mengambil citasi dari seluruh apa yang saya terbitkan ini. Kemudian kenapa Bapak Ibu bisa saya diberikan kepercayaan dosen luar biasa itu sesuai dengan Permen Dikti nomor 26 tahun bahwa seluruh sebenarnya yang telah mencapai
akademisi tertinggi atau doktor itu bisa di dosen di beberapa perguruan tinggi. Jadi silakan Bapak Ibu, makin cepat Ibu sekolahnya dapat doktornya itu akan diberikan kesempatan untuk mendapatkan nomor induk dosen khusus atau dosen luar biasa. Itu mungkin motivasi yang mungkin saya berikan kepada Bapak Ibu. Selanjutnya saya akan menyampaikan terkait apa itu kebijakan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. Oke, Pak Ibu. Kalau ada kebijakan berarti sebenarnya atau sesungguhnya ada yang melatar belakangi. Kalau ada asap pasti ada apinya. Demikian juga kebijakan yang dikeluarkan oleh Direktorat Pendidikan Vokasi. Ada program, ada latar belakangnya. Apa sesungguhnya latar belakangnya? Bapak Ibu mungkin sudah tahu apa yang menjadi milestone dari pemerintah kita atau rencana jangka panjang pendidikan Republik Indonesia. Sebenarnya itu sudah menjadi milestone yang sudah dimasyarakatkan, yaitu pada tahun 2025 di rencana jangka panjang pendidikan Republik Indonesia bahwa komposisi sekolah menengah kejuruan dengan sekolah menengah umum itu harus tercapai 70-30. 70% SMK dan 30% SMA. Jadi milestone di rencana jangka panjang. Oleh sebab itu, setelah pemerintah atau berdirinya pemerintah kita, pemerintah kita sudah memiliki satu program untuk memperbaiki piramida kualifikasi tenaga kerja agar menjadi tenaga kerja yang terlatih, terampil agar terserap semuanya ke dalam industri-industri. Kenapa ini terjadi, Bapak Ibu? Sebenarnya berdasarkan apa yang dipublikasikan oleh Global Human Capital Index WFP atau World Economic Forum tahun 2017 itu sebenarnya sudah disampaikan bahwa keberadaan tenaga kerja Indonesia itu sebenarnya berada di 65 dari 130 negara. Bayangkan Bapak Ibu, bahwa peringkat SDM kita itu ada di nomor 65. Makanya pemerintah kita buat piramida kualifikasi tenaga itu harus secepatnya. Kita masih berada jauh tertinggal di bawah Malaysia yang nomor 33. Kemudian di peringkat 40. Di bawah kita satu adalah Vietnam, nomor 64. Kemudian Bapak Ibu, dilihat lagi kenapa sampai berdirinya vokasi. Padahal kalau dibandingkan dengan 15 juta guru di Indonesia, guru SMK itu tak lebih daripada 118.000 atau tepatnya 118.239 orang. Itu guru SMK produktif. Sudah barang tentu ada lebih besar itu guru umumnya, itu sekitar 146.000. Dibentuk satu Direktorat Jenderal khusus menangani vokasi ini, khusus menangani guru yang 118.000 itu. Supaya piramida kualifikasi tenaga kerja ini segera tercapai. Berdasarkan harus laporan dari World Economic Forum juga itu disebutkan bahwa kualifikasi tenaga kerja menengah Indonesia itu, tenaga kerja yang kita ciptakan itu sebenarnya itu masih 40,60%. Kualifikasinya itu masih di bawah kualifikasi atau di bawah proporsi tenaga kerja SMP ke bawah. Kalau SMP itu ke bawah itu hampir 57% proporsinya. Bahkan di rilis terakhir dari Kompas itu bahwa pengangguran terbanyak itu ada di tingkat atau yang diluluskan oleh SMK. Ini yang harus kita jaga Bapak Ibu.
Dan ini mungkin ya jangan kita kita mulai dari diri kita. Oke Bapak Ibu, pemerintah sudah mencanangkan bahwa pendidikan kejuruan SMK di daerah-daerah dihubungkan dengan industri agar lulusannya siap untuk hal-hal yang baru atau inovatif. Oke Bapak, untuk itu kebijakan yang dikeluarkan oleh pendidikan vokasi, pertama bahwa lulusan SMK itu harus memiliki pendidikan karakter. Makanya di Dirjen Vokasi juga sekarang diciptakan atau dibuat satu lembaga direktur khusus yang menangani karakter. Karena kenapa? Secara teori keguruan Bapak Ibu yang diterbitkan oleh Molenda tahun 1850-an, itu sudah dikatakan sebenarnya bahwa pada prinsipnya bahwa pendidikan itu adalah karakter. Pendidikan tidak akan ada tanpa sebenarnya ada karakter. Karena kenapa? Tanpa karakter itu siswa itu tidak akan bisa mendapatkan sains yang sesungguhnya. Jadi ini udah jauh-jauh Bapak Ibu sebenarnya. Dan pendidikan karakter ini juga yang merupakan salah satu konsep yang dilahirkan oleh teori abad 21 sekarang ini. Partnership abad 21. Yang dikemukakan bahwa teori abad 21 mengemukakan bahwa seluruh mata pelajaran inti itu diarahkan kepada life skill. Sudah barang tentu untuk bisa melakukan science life skill, ya karakternya harus ada. Dia harus punya sikap, punya motivasi belajar sendiri. Dia harus punya pendekatan-pendekatan kemanusiaan. Sebenarnya pendidikan karakter itu. Jadi sebenarnya ketika siswa sudah memiliki pendidikan karakternya atau sudah memiliki karakter yang sesungguhnya, dia guru itu sebenarnya tenang-tenang saja. Oleh sebab itu, pendidikan karakter ini walaupun ini sebagai kita lebih didekatkan kepada prioritas pendidikan karakter yang berbasis terhadap pengamalan Pancasila. Dan ini sudah menjadi tugas Bapak Ibu guru untuk menyampaikan apa itu butir-butir pengalaman di dalam Pancasila kepada siswa supaya mereka mengerti dan lain sebagainya. Selanjutnya oleh Dirjen Vokasi bahwa di dalam melaksanakan atau melakukan KBM pembelajaran itu, pemberdayaan teknologi itu sudah harus dilakukan. Memperkuat teknologi sebagai alat pemerataan, baik daerah terpencil maupun kota besar, mendapat kesempatan dan dukungan yang sama untuk pembelajaran. Itu Bapak Ibu, ini sudah dicanangkan oleh Dirjen Vokasi kita. Untuk mendukung ini semua, bahwa investasi dan inovasi dengan kebijakan pemerintah harus kondusif. Artinya menggerakkan seluruh sektor swasta agar meningkatkan investasinya di sektor pendidikan. Sebenarnya kalau sektor swasta maupun sektor pemerintah kita mengedepankan ini, sebenarnya sudah ada ini di dalam kerangka peraturan pemerintah tahun 2002. Itu yang menyangkut CSR. Bagaimana tanggung jawab seluruh sektor swasta, perusahaan-perusahaan untuk mendukung pendidikan. Ini sudah ada sebenarnya. Tapi ini sekarang dengan pendidikan vokasi ini, Direktorat Jenderal Vokasi ini diperkuat Bapak Ibu. Kemudian apabila sektor swasta maupun sektor negeri ini sudah melakukan terobosan terhadap sektor pendidikan, maka penciptaan lapangan kerja itu akan dipelihara oleh pemerintah. Semua kegiatan berorientasi pada penciptaan kerja, sektor swasta, negeri, sekolah, dan lain sebagainya. Tadi sudah sampaikan Bapak Kepala bahwa SMK itu tidak hanya lagi sebagai labor minded, tapi dia sudah harus juga entrepreneurship
minded. Hanya untuk menjadi operator, tapi mereka juga harus bisa menciptakan lapangan kerja. Kemudian untuk mempermudah ini semua, pemerintah dan juga di Direktur Vokasi akan memotong semua regulasi yang menghambat terobosan peningkatan investasi ke dalam sekolah. Jadi tidak perlu Bapak Ibu, kalau memang sudah ada industri yang mau kerjasama dengan Bapak Ibu, langsung potong jalur. Dan saat ini juga BP, BB, PP, MPP, BPL Medan siap memfasilitasi Bapak Ibu untuk memotong semua regulasi jalur ini. Ketika sudah ada industri yang mau bergabung dengan Bapak Ibu semua. Oke Bapak Ibu, selanjutnya Bapak Ibu, apa yang menjadi pendorong atau ini strategi nasional? Tadi sudah sampaikan sebagian apa yang dikemukakan oleh World Economic Forum. Isu strategi nasional yang pertama, bahwa tenaga kerja yang 58,77% atau sekitar 72,8 juta tingkat pendidikan rendah. Tadi sudah saya sampaikan bahwa mayoritas tenaga kerja kita itu 57, sekian dimiliki oleh proporsi tingkat SMP ke bawah. Kemudian isu yang kedua, bahwa sistem pendidikan dan pelatihan vokasi saat ini belum menghasilkan lulusan yang memadai dan memenuhi syarat untuk melakukan pekerjaan dengan keterampilan tinggi. Ini juga penyebabnya Bapak Ibu, bukan kita Bapak Ibu guru. Bukan. Sebenarnya adalah ketimpangan antara industri dan sekolah itu sendiri. Industri jalan kemana, sekolah jalan kemana. Kira-kira seperti itu. Industri bisa mengeluarkan produk, tapi SMK-nya tidak bisa mengeluarkan tenaga kerjanya. Ini penyebabnya Bapak Ibu. Sesungguhnya ketika industri menghasilkan sebuah produk, SMK harus bisa menghasilkan tenaga kerjanya. Itulah isu strategi yang kedua. Yang ketiga, sistem pendidikan menghasilkan cukup banyak lulusan semi terampil, sementara pasar kerja memiliki kapasitas untuk menyerap lulusan tersebut. Itu sudah pasti Bapak Ibu, dan itu yang sudah terjadi Bapak Ibu. Kejuruan meluluskan jutaan lulusan, termasuk itu PPK dan PKW. Pendidikan kursus keterampilan dan kewirausahaan. Itu banyak mengeluarkan lulusan semi terampil, tapi tidak bisa terserap oleh pasar. Kemudian pengembangan bidang keahlian di lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi belum sejalan dengan kebutuhan industri dan belum merespon kebutuhan pasar. Oke, nanti akan kita lihat kebijakan ini sampai di mana Bapak Ibu terkait ini. Oke. Produktivitas tenaga kerja Indonesia relatif rendah, 1,37% jika dibanding dengan negara tetangga seperti Thailand, Vietnam, dan Malaysia. Itu sumbernya dari apa kemarin. Oke, Bapak Ibu, mari kita lihat skema program kerja pendidikan vokasi yang saat ini Bapak Ibu. Di sini mungkin ada beberapa istilah yang mungkin baru di depan Bapak Ibu. Reskilling dan upskilling. Sebelum saya menjelaskan atau sebelum kebijakan ini lebih lanjut saya akan sampaikan dulu apa yang dimaksud dengan upskilling. Upskilling itu sebenarnya Bapak Ibu adalah meningkatkan kemampuan dari standar yang sebelumnya untuk standar yang lebih lanjut. Artinya bahwa di sini ada peningkatan kemampuan, tapi dalam satu ranah produktivitas. Dalam satu bagian produksi. Saya ambil salah satu contoh. Ketika Windows 7 dilahirkan, mungkin Bapak Ibu sudah mengetahui. Tapi muncul Windows 10. Bapak Ibu harus di-upskilling keahliannya supaya bisa mengetahui Windows 10. Itu kira-kira seperti itu. Kemudian reskilling. Reskilling itu adalah bahwa peningkatan kemampuan terbaru atas sebuah produk. Jadi kalau di
di apa Bapak Ibu di kejuruan, saya ambil contoh yang paling spesifik. Ketika lahir mobil manual, Bapak Ibu guru otomotif itu sudah memiliki kemampuan untuk mereparasi atau membongkar atau memperbaiki otomotif manual. Beberapa tahun kemudian muncul yang namanya EV. Kemudian Bapak Ibu guru otomotif harus di-upskilling untuk mengetahui EV. Karena itu adalah peningkatan hanya beberapa mungkin tambahan komponen di dalam manual untuk melahirkan EV. Selanjutnya setelah EV keluar PPTI. Ini juga harus di-upskilling. Supaya Bapak Ibu bisa mengetahui apa itu PPTI dan komponen apa yang ditambah di sana. Akan tetapi itulah yang dinamakan upskilling, Bapak Ibu. Akan tetapi yang dinamakan reskilling, ketika satu produk itu lahir inovasi terbaru. Katakanlah sekarang ini inovasi terbaru dari otomotif itu adalah hibrid. Hibrid itu sudah menggunakan satu komponen terbaru yang di luar daripada produk tadi. Oleh sebab itu harus di reskilling. Artinya teorinya pun atau bukan hanya sains kejuruannya juga, tapi sains terapannya juga ada di sana. Matematiknya harus berubah, fisikanya harus berubah. Oleh sebab itu sebenarnya di BB, PP, MPP sekarang ini juga di program umum kita itu sudah diarahkan semua ke kejuruan. Matematik kita juga diarahkan ke kejuruan, model pembelajaran kita juga diarahkan ke kejuruan, kemudian kurikulum kita juga diarahkan ke kejuruan untuk mengatasi percepatan upskilling dan reskilling ini. Inilah yang pengertian daripada reskilling dan upskilling Bapak Ibu. Skema program kerja pendidikan vokasi Bapak Ibu diawali saat ini atau ditekankan oleh dirjen kita, menteri kita, bahwa harus semuanya terjadi link and match dengan industri. Karena kenapa Bapak Ibu sebenarnya harus link and match semua? Kenapa begitu superiornya industri ini? Karena memang Bapak Ibu kejuruan itu ada karena industri. Di beberapa negara, kalau di Eropa Bapak Ibu, bahwa perguruan tinggi itu menjadi mitra, bukan link and match lagi, tapi mitra dari industri. Perguruan tinggi mencari mitra ke industri, industri yang mencari mitra ke perguruan tinggi. Itu bukan Bapak Ibu, itu bukan di Eropa, tapi itu di Korea. Kalau di Eropa, industri yang mencari mitra ke SMK, bukan SMK mencari mitra ke industri. Terbalik sebenarnya Bapak Ibu. Ketika industri menghasilkan sebuah produk, mereka harus sowan dulu ke forum kejuruan atau vocational forum. Mereka permisi dulu. Kami permisi dulu membangun industri. Kami akan menghasilkan produk. Ini spesifikasi engine-nya. Diserahkan dulu kepada mereka. Oleh sebab itu, kalau di Eropa Bapak Ibu, siswa yang mendaftar ke vokasi itu bukan ke sekolahnya, tapi ke industrinya. Tapi karena kita kebijakan kementerian kita berbeda dan ini juga sebenarnya sama, bahwa untuk mengatasi hal itu, bahwa terjadi P2 PTN dan P3 TS. Jadi diarahkan oleh Bapak Menteri kita, Menteri Pendidikan, bahwa harus ada program penguatan pendidikan tinggi negeri dan program penguatan pendidikan tinggi swasta yang diwadahi oleh vokasi. Pendidikan tinggi vokasi. Jadi di perguruan tinggi sekarang, semua perguruan tinggi harus memiliki pendidikan tinggi vokasi. Dan ini harus bermitra. Pendidikan tinggi vokasi yang ada di perguruan tinggi harus bermitra dengan DUDI.
Jadi nanti perguruan tinggi itu harus kerjasama dengan industri. Dan mudah-mudahan nanti pada akhirnya industri yang mencari perguruan tingginya. Seperti yang sudah terjadi di negara maju. Kemudian di sini juga PKK dan PKW. Program kursus keterampilan dan program kursus kewirausahaan juga itu di bawah naungan di Direktorat Kursus dan Pelatihan. Dan ini juga harus bermitra dengan Dudi. Demikian juga sekarang ini SMK. SMK itu sudah dibentuk namanya Center of Excellence, ditambah Industri 4.0 di bawah Direktorat SMK. Dan ini semua ada link and match. Disinilah keberadaan Balai Besar, PP, MPP, BPL, dan yang lain-lain. Ada 7 Bapak Ibu kita Balai Besar. Keberadaan ini semua, masalah link and match ini semua akan dibawa nanti di Balai Besar ini. Di 7 Balai Besar. Link and match yang dimaksud, Bapak Ibu, ini semuanya nanti adalah bagaimana program, bagaimana kerjasama industri itu secara kurikulum itu akan dimasukkan ke dalam program dari setiap SMK. Dan itu nanti akan diwadahi oleh BPPMP. Kalau Bapak Ibu nanti ingin mengundang di sini, sudah ada banyak timnya Bapak Ibu yang sudah direkrut oleh Dijen Vokasi. Selanjutnya Bapak Ibu, problematika yang diharapkan oleh industri yaitu sebenarnya kompetensi. Sementara problematika yang dihasilkan oleh SMK saat ini adalah masih hanya ijazah. Oleh sebab itu sebenarnya inilah salah satu problematika kenapa sebenarnya ketika anak SMA umum bersaing tes di sebuah perusahaan selalu anak SMA yang lulus, walaupun dalam segi kejuruannya atau dalam segi produktifnya lulusan SMA itu kurang. Karena kenapa? Mereka menguasai ilmu-ilmu terapannya. Sehingga dipikirkan atau diharapkan oleh industri bahwa lebih cepat mendiklatkan orang SMA ini daripada SMK. Ini yang dijaga sekarang ini, problematikanya. Oleh sebab itu, ketika sebelum ijazah ini muncul, industri harus masuk ke dalam. Itu kira-kira kebijakannya Bapak Ibu di sini. Sehingga nanti di sini akan lahirlah aku bisa apa, bukan belajar apa, gelar apa. Artinya SMK itu menghasilkan kompetensinya, bukan ijazahnya saja. Oke Bapak Ibu, link and match itu tadi sudah sampaikan bahwa SMK dan kampus vokasi serta lembaga pelatihan keterampilan di Indonesia harus menikah dengan industri atau dunia kerja. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu sebenarnya kebijakan ini walaupun sebenarnya sudah lama link and match dulu atau keahlian ganda sebenarnya ini sudah lama tapi mungkin karena beberapa program-program yang tidak jalan sehingga ini pun terkendala. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa di negara maju, negara berkembang lainnya bahwa industri itu yang mencari partnernya siapa. Karena kenapa? Boleh kita tahu sebenarnya industri itu ada karena dihasilkan oleh para pemikir yang ada di universitas. Rancangan sebuah produk itu sebenarnya ada di lembaga pendidikan, bukan di industrinya. Yang terjadi di Indonesia, ya memang belum seperti itu. Karena kenapa? Kita masih assembler minded Bapak Ibu. Kita belum creative minded. Industri kita di Indonesia belum pada industri pencipta. Masih industri assembler, mengassembler. Kita punya TV, tapi kita tidak memproduksi TV. Kita hanya mengassembly, merakit. Kita punya mobil, tapi kita tidak memproduksi mobil, tapi kita merakit. Kita punya komputer, kita tidak menciptakan komputer, tapi kita merakit, assembly. Dan ini mungkin yang akan
diarahkan oleh pendidikan vokasi sehingga nantinya Bapak Ibu di perguruan tinggi vokasi itu akan menjadi research minded atau oriented research di perguruan tinggi. Perguruan tingginya itu akan mencoba mencipta supaya ini diserahkan ke industri sehingga industri itu tidak sombong lagi kepada pendidikan. Orang kami yang buat kok, kan seperti itu kira-kira. Kami yang membuat gambarnya, kami membuat spesifikasinya, kami yang membuat bahan-bahannya. Industri hanya memproduksinya. Itu yang mau diciptakan oleh pendidikan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Bapak Ibu. Dengan link and match ini. Supaya kita lihat dulu, supaya pendidikan vokasi melihat dulu sejauh mana industri itu berkontribusi kepada sekolah dan sekolah berkontribusi kepada industri. Itu kira-kira Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, link and match ini atau pernikahan antara pendidikan vokasi dan dunia industri, dunia kerja diantaranya adalah terkait kurikulum Bapak Ibu. Kurikulum SMK nanti itu diarahkan itu atas hasil pembahasan antara industri dan SMK-nya, termasuk perguruan tingginya. Kurikulum disusun bersama industri, materi training dan sertifikasi industri. Kemudian guru dosen praktisi dari industri harus di sekolah itu nanti akan dimungkinkan dosen tamu, guru tamu di SMK. Terkait bidang keahlian yang akan diajarkan. Saya tidak tahu Bapak Ibu jurusan IT di sekolah Bapak Ibu. SMK IT sudah ada, jurusan IT ada. Apakah mungkin kalau saya bertanya Bapak Ibu, sekolah mana yang sudah kerjasama dengan Telkom, Indosat sebagai provider terbesar di Indonesia? Saya kira mungkin hitungan jari Bapak Ibu. Sesungguhnya kan yang menjadi patokan bahwa IT di sekolah itu bisa diterima di Telkom kan ketika Telkom nanti sudah masuk ke dalam mengajar. Ini loh produk Telkom sekarang. Sementara Telkom sudah mau satelit akses di SMK masih jaringan berbasis server. Jaringan cloud sudah ada di Indosat. Sekarang di SMK kita masih belajar. Inilah sebenarnya kalau ini nanti Bapak Ibu kawin atau sudah selaras bahwa program keahlian yang di SMK dengan industri sudah harus sama Bapak Ibu. Ketika ketika industri 5.0 nanti muncul, SMK sudah langsung hadir juga di dalam itu. Magang Prakrin, program magang yang terstruktur dan dikelola bersama dengan baik. Magang, jangan selama ini Bapak Ibu, SMK itu magang kemudian hanya disuruh buat kopi. Karena memang tidak selaras antara industrinya dengan SMK-nya. Program keahlian yang diajarkan tidak selaras, Bapak Ibu. Kemudian penyerapan lulusan harus ada komitmen kuat dan resmi dengan pihak industri menyerap lulusan program keahlian yang di SMK itu. Diharapkan nanti CSR dari industri itu benar-benar diturunkan ke pendidikan. Capital social responsibility dari industri itu benar-benar diberikan untuk beasiswa dari industri ke sekolah. Jangan CSR-nya selama ini hanya untuk boleh saya katakan belum tepat sasaran. Kemudian oleh industri memperkenalkan teknologi terbaru, inovasi terbaru yang ada di industri itu. Ini loh, kami mau memproduksi sebuah produk. Mari kita sama-sama supaya nanti after sales dari produksi ini bisa dikeluarkan, bekerjanya bisa dari SMK. Sekarang bisa kita lihat Bapak Ibu.
Salah satu contoh ini Bapak, tanda kutip Bapak Ibu. Mobil hybrid sekarang sudah muncul, tapi sudahkah SMK menghasilkan pekerja after sales-nya sebagai tenaga kerja menengah? Belum. Ini yang akan digalang oleh nanti, atau ini yang akan dikelola, dimanage oleh Direktorat Jenderal Vokasi. Sertifikasi kompetensinya. Sertifikasi kompetensi bagi lulusan diberikan oleh pendidikan tinggi bersama industri. Nanti ada tanda tangan industri di sana Bapak Ibu. Donasi dari industri, pihak industri memberikan bantuan peralatan laboratorium kepada kampus, kepada SMK Bapak Ibu. Kemudian joint research, riset terapan dosen termasuk guru Bapak Ibu. Teaching industry dan teaching factory-nya harus secara hilirisasi. Menyebar semuanya Bapak Ibu. Guru-guru juga dimampukan untuk membuat joint research Bapak Ibu. Ini sebenarnya kalau saya secara akademisi Bapak Ibu, bahwa penelitian yang atau PTK yang terbanyak itu sebenarnya ada di SMK Bapak Ibu. Itu menjadi bahan, menjadi satu sumber link and match yang paling bagus. Bapak Ibu yang saya hormati, saya pernah berbicara dengan forum industri Korea yang ada di Indonesia di Daegu, menyatakan seperti ini. Kami menginginkan, pihak industri Korea menginginkan sebenarnya riset terapan dari guru-guru di Indonesia, SMK. Tentang apa? Tentang produk yang kami kirimkan di Korea, di Indonesia. Tentang produk Korea. Katakanlah salah satu contoh Bapak Ibu. Ketika Korea sudah memproduksi sebuah kulkas, belum ada katanya, mungkin ada 1-2 Bapak Ibu, belum ada yang meneliti kelemahan dari produk kulkas periode atau versi ini di Indonesia. Harusnya kalau ini dimunculkan kemudian dikirimkan ke kita, kami akan membiayai dan lain sebagainya. Itu yang dikatakan oleh mereka. Forum industri Korea di Indonesia. Oleh sebab itu, karena ini penelitian ini tidak ada, riset terapan ini tidak ada, makanya untuk melihat kelemahan atau kekuatan sebuah produk yang diluncurkan di Indonesia, akhirnya diambil alih oleh guru-guru yang dari Korea. Masuk ke Indonesia di biaya mereka, meneliti produk-produk yang ada di Indonesia. Itu kira-kira salah satu contoh Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, struktur organisasi di Jen Vokasi saat ini Direktur Jenderalnya, sudah ada Bapak Ibu, kemudian sekretarisnya, kemudian Direktur Sekolah Menengah Kejuruan, Pendidikan Tinggi Vokasi, seperti yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu, ini kursus dan pelatihan, kemudian ini Direktur Mitras. Disinilah UPT untuk mendukung program dari kebijakan pendidikan vokasi ini, kita dihadirkan Bapak Ibu. BB, PP, MPP, BPL, dan yang 6 lagi dihadirkan untuk mendukung itu Bapak Ibu. Adapun perubahan tugas daripada bidang bangunan listrik dari Pem4TK ke BP, PP, MPP adalah sebagai berikut. Pertama, Bapak Ibu, Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi BBL itu sekarang akan melakukan penyusunan pengembangan penjaminan mutu pendidikan itu di sekolah Bapak Ibu. Secara nasional di 11 provinsi, itu yang kita tangani Bapak Ibu. Ada 11 provinsi. Kita akan melakukan penjaminan mutu, standar mutu yang ada di sekolah Bapak Ibu. Standar yang bagaimana? Kita sudah membuat instrumennya. Salah satu contoh nanti Bapak Ibu, di bidang jaringan Bapak Ibu. Standar mutunya seperti apa? Apakah mutunya sudah baik apabila sebuah SMK hanya melakukan
melakukan Google Classroom tanpa server? Apakah sudah baik jaringannya ketika SMK belum bisa membuat G Suite, Google Suite for Education? Karena ini kan server, Bapak Ibu. Kalau seseorang itu membuat e-learning atau pembelajaran Google Classroom dengan menggunakan email Gmail-nya secara mandiri, itu namanya kalau di kita Bapak Ibu itu masih boleh dikatakan itu masih liar. Karena kenapa? Mereka masuk ke kelas bukan menggunakan email dari sekolah itu. Apakah jaringan di sekolah itu sudah dikatakan mutunya baik apabila sekolah itu belum memiliki domain? Itu pertanyaannya banyak Bapak Ibu. Kita sudah buat. Dan hal itu nanti menjadi tanggung jawab Bapak Ibu sebagai guru jaringan yang ada di sana. Bentuklah G Suite for Education, bentuklah kalau nggak bisa Moodle server, bentuklah dan lain sebagainya Bapak Ibu. Itu harus ada Bapak Ibu perangkatnya. Jangan lagi nanti melakukan pembelajaran dengan email terbuka. Siapa saja bisa masuk. Oke, penjaminan mutu peserta didik Sarpras dan tata kelolanya Bapak Ibu. Udah sebagaimana sarananya di sana. Kalau nggak ada sarananya apa dukungan dari industri? Apakah Anda industri berkontribusi dan lain sebagainya? Lalu mungkin pertanyaannya, kami di sekolah luar Pak, di skill, bagaimana industri memberikan dukungan? Lalu pertanyaannya itu nanti menjadi tugas dari Balai Desa Penjaminan Mutu Pendidikan. Karena industri juga memiliki barang di daerah terpencil. SMK di sana juga harus memiliki barang itu. Jadi Dirjen Vokasi di sini Bapak Ibu memang sangat berat tugasnya, termasuk BBPP, MPP, tugasnya Bapak Ibu. Penyelarasan dengan kebutuhan industri, itu sudah pasti. Nanti kita akan bekerja sama Bapak Ibu. Kemudian fasilitasi peningkatan kompetensi PTK. Seperti ini Bapak Ibu, kita melakukan peningkatan kompetensi. Pengelolaan data informasi, kerjasama, evaluasi mutu, dan administrasi Bapak Ibu. Visi dari BBPP, MPP, BBL Bapak Ibu adalah mewujudkan belajar Pancasila, itu tadi karakter itu Bapak Ibu. Jadi setiap diklat kita sekarang ini harus mengedepankan karakter Bapak Ibu. Mohon maaf Bapak Ibu, ketika kita tadi bernyanyi lagu Indonesia Raya, juga saya sendiri melihat beberapa peserta itu masih tunjuk-tunjuk ngobrol dan lain sebagainya. Apakah itu sikap sebenarnya karakter Pancasila itu? Mari kita masuk ke dalam diri kita Bapak Ibu. Saya tidak perlu menyampaikan itu. Tapi yang jelas di slide saya, di rekamannya ada bahwa beberapa dari kita Bapak Ibu tadi itu ngobrol, tunjuk dan sebagainya. Padahal kita sudah sikap sempurna. Itu mewujudkan pelajar Pancasila melalui pengembangan penjaminan mutu pendidikan vokasi. Untuk itu Bapak Ibu, misinya yang pertama dilakukan adalah membangun sistem penjaminan mutu pendidikan vokasi seperti yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu. Indikator penjaminan mutu itu sudah kita buat. Nanti beberapa waktu mudah-mudahan ini semoga pandemi ini cepat berlalu, kita akan bertemu di sana Bapak Ibu, di sekolah Bapak Ibu semua untuk menyampaikan indikator-indikator mutu pendidikan vokasi ini. Kemudian fasilitasi peningkatan kompetensi PTK serta masyarakat secara meluas, merata dan berkeadilan Bapak Ibu. Menyelaraskan dengan kebutuhan studi. Mengoptimalkan peran serta pemangku kepentingan Bapak Ibu. Mewujudkan good and clean governance. Ini yang akan kita lakukan misi untuk menghasilkan visi tersebut. Jadi tugas fungsi BB, PP, MPP saat ini
cukup luar biasa beratnya Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, struktur organisasi yang dibentuk saat ini untuk lebih menyederhanakan, itu sekarang ini sudah ada struktur organisasi dari kementerian untuk BBPP MPPI, itu kepala bagian tata usaha, kemudian kelompok jabatan fungsional. Akan tetapi ini diarahkan atau lebih dispesifikkan dengan struktur operasional yang saat ini dikomandoi oleh Bapak Kepala, kemudian Ibu bagian tata usaha, kemudian di bawahnya ada Ketua Pokja Kepegawaian, TWRT, Pokja Penganggaran dan Keuangan. Kemudian ada Ketua Satgas, itu pengembangan vokasi dan Satgas fasilitasi peningkatan kompetensi. Dan dibantu oleh Ketua-Ketua Pokja. Ketua Pokja Data Informasi, saya sendiri, kemudian Ketua Pokja Program Pengembangan Model, Penyelenggaraan, dan Evaluasi. Dan seluruhnya juga ada kelompok fungsional pimpinan Bapak Kepala. Oke, Bapak Ibu, yang ada saat ini di kita itu ada departemen, termasuk di sini Bapak Ibu ada departemen informatika yang menyelenggarakan kegiatan ini Bapak Ibu, yang menjadi fasilitator untuk membangun jaringan berbasis server ini Bapak Ibu. Ada beberapa, kemudian Bapak Ibu, wilayah binaan kita seperti yang disampaikan tadi ada di 11 provinsi, Bapak Ibu, itu Aceh, Sumatera, Riau, Kepri, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, penjaminan mutu SMK. Disinilah yang menjadi tugas besar dari BBPP MPPI, Bapak Ibu. Jumlah guru yang ada di sana, produktif maupun adaptif, itu sekitar 37.228 guru yang mau kita kembangkan. Kita sudah memunculkan beberapa media sosial, silakan Bapak Ibu diikuti segala hal yang menyangkut apa terkait BBPPMP itu ada beberapa media sosial yang kita buat. Mohon maaf Pak Sanggam, Ya. Waktunya sudah mau selesai Pak. Oke. Untuk materi Bapak. Terima kasih Bu. Terima kasih sampai di situ. Saya kira ini bisa nanti diambil itunya materinya. Silakan kalau ada hal-hal yang kurang apa nanti berdiskusi dengan panitia akan kita bantu. Demikian saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan. Demikian saya sampaikan. Terima kasih Bu. Saya sampaikan ke Bu. Oke, baik Pak Sanggam. Terima kasih pada Bapak Sanggam Pardede MPD yang telah menyampaikan materi kebijakan untuk diklat pembukaan diklat ini kepada kita semua. Demikianlah Bapak Ibu untuk kegiatan pembukaan kita pada hari ini. Kami mohon maaf apabila selama kegiatan ini berlangsung terdapat kesalahan maupun kekurangan. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan peran serta Bapak Ibu semua dan selamat mengikuti seluruh rangkaian diklat ini. Semoga selama pelaksanaan diklat Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat dan kita terus berharap semoga pandemi COVID-19 ini dapat segera berakhir. Jangan lupa Bapak Ibu kita tetap ikuti anjuran pemerintah untuk menjaga jarak, rajin mencuci tangan dan selalu menggunakan masker. Sekian dari saya Bapak Ibu, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita benar-benar mengakhiri, ada penutup dari Pak Rudi, Pak? Atau mungkin kegiatan kita selanjutnya setelah ini? Kalau menurut jadwal kita sebenarnya 11.15 nanti baru ada visi apa lagi ya? Apa namanya? Pembimbingan Zoom dari Pak Rudi ya. Ya Pak Rudi. Halo Pak Rudi. Ya Bu. Nah, jadi untuk yang ini kita tutup dulu, nanti kita masuk lagi jam 11.15 ya Pak Rudi. Ya betul. Betul ya Pak Rudi ya. Oke.
Baik, saya kembalikan ke Bu Yani. Silakan Bu Yani ditutup. Nah, baik, sebelum kita tutup Zoom meeting kita kali ini, ada teman lagi, Pak Eko Haryanto. Ya. Oke, baik Bapak Ibu, kita akhiri kegiatan kita ini. Saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ya, Bapak Ibu live dulu, nanti kita masuk lagi jam 11.15 ya. 11.15.